Agenda pertemuan jalur keuangan atau Finance Track KTT G20 yaitu FCBD atau Finance and Central Bank Deputies dan FMCBG atau Finance Minister and Central Bank Governor memiliki misi menjawab tantangan global pada ekonomi dan pemerataan kesehatan. Pada pertemuan ini negara-negara G20 mendorong kerjasama pada tingkat global dan kawasan dalam mengatasi hambatan keuangan dan juga perdagangan serta memastikan ketersediaan bantuan bagi populasi rentan. Apa saja menjadi fokus pembahasan dan bagaimana Indonesia berperan dalam menyukseskan misi tersebut? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bapak Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Aldi, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat. Terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. Pak Febrio, terkait dengan isu yang akan didorong oleh Indonesia pada FMCG G20, apa saja Pak? Ini banyak agendanya memang, tapi dari semua sekian banyak agenda tersebut, presidensi G20 Indonesia ini memang sesuai dengan arahan Pak Presiden, itu ada 3 fokus utama. Yang pertama adalah bagaimana kita membawa logika baru tentang arsitektur kesehatan global. Kenapa ini penting? Ya jelas karena sekarang kita menghadapi pandemi. Dan pandemi yang kita hadapi sekarang itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, sehingga ke depan kita ingin pastikan bahwa arsitektur kesehatan global itu adalah sistem kesehatan yang saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Khususnya adalah kita melihat bagaimana banyak negara yang miskin misalnya, sistem kesehatannya tidak mumpuni. Indonesia termasuk negara yang sudah relatif baik sistem kesehatannya, tetapi juga masih perlu ditingkatkan. Kita melihat bagaimana industri farmasi kita juga masih perlu kita tingkatkan produktivitasnya. Bagaimana sektor kesehatan kita, tenaga kesehatan kita, rumah sakit itu masih perlu kita tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita. Nah, saat ini ketika pandemi kita juga dihadapkan pada kebutuhan vaksin yang sangat krusial. Indonesia lagi-lagi memang pada posisi yang relatif baik. Saat ini kita vaksinasi 2 kali saja itu sudah lebih dari 50%. Vaksinasi pertama itu sudah lebih dari 70%. Jadi Indonesia relatif sangat baik. Dibandingkan banyak negara miskin, misalnya di Afrika, itu sampai sekarang masih banyak negara yang vaksinasinya masih di bawah 10%. Pada saat kondisi seperti sekarang ini, dunia itu bisa pulih dari pandemi hanya kalau semua negara itu pulih dari pandemi. Nah, ini yang bentuk arsitektur kesehatan yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan negara G20. G20 ini terdiri atas 20 kurang lebih 20 negara yang perekonomiannya terbesar di dunia. Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia saat ini nomor 16. Jadi kita punya posisi yang sangat strategis untuk memimpin, memikirkan kembali arsitektur kesehatan global. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah optimalisasi teknologi digital untuk mendorong transformasi ekonomi, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, untuk bisa memanfaatkan potensi dari teknologi digital ini, terutama untuk meningkatkan financial inclusion, bagaimana UMKM bisa semakin diberdayakan. Nah, kita sudah melihat bagaimana ini terjadi di Indonesia dan kita ingin lebih banyak lagi investasi ke sana untuk semakin memperkuat digital ekonomi Indonesia. Lalu yang ketiga, prioritas ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan. Ini penting, kenapa? Saat ini kita melihat risiko dari perubahan iklim itu sangat nyata bagi negara-negara seperti Indonesia yang negara kepulauan. Nah, saat ini kita sudah berkomitmen sesuai dengan Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks komitmen ini, di tahun 2030 kita ingin menurunkan sebanyak 29% dari emisi kita. Bahkan kita juga sudah berkomitmen untuk 2060 kita mencapai yang namanya net zero. Artinya tidak ada lagi secara net emisi yang dikeluarkan oleh perekonomian kita. Dan ini adalah komitmen global. Nah, dalam konteks ini, Indonesia ingin juga menunjukkan leadership sekaligus memanfaatkan peluang bahwa ekonominya akan berubah juga dengan arah transisi energi ini, artinya investasi-investasi baru yang arahnya lebih ramah lingkungan itu akan semakin terbuka. Nah, di sini kita ingin memanfaatkan kesempatan itu sekaligus menjadi pemimpin bagi perubahan itu di dunia. Oke, Pak Febrio menjadi leadership dalam fokus-fokus hal tersebut di pembahasan G20.
artinya Indonesia mendorong adanya konsensus global ya atau mutual understanding untuk mencapai visi misi dari presidensi G20 Indonesia itu sendiri. Kemudian secara real komitmen kerjasama apa saja yang akan didorong Indonesia kemudian di meja perundingan para pemimpin dunia ini di G20, Pak? Betul sekali Mas Aldi, ini G20 itu berbeda dengan forum-forum global lainnya. Dalam konteks G20, keputusan-keputusan itu diambil dalam bentuk konsensus. Artinya, diskusi-diskusi itu harus mengerucut sampai kemudian semuanya setuju. Nah, ini tentunya menjadi tantangan yang berat bagi siapapun yang menjadi presidensi. Ketika Indonesia menjadi memiliki presidensi, posisi presidensi, kita itu pada posisi leadership dalam konteks kita bisa menyusun agendanya, tetapi agenda itu juga harus didukung oleh semua negara. Lalu ketika kita mengarahkan kepada konsensus keputusan, itu pun harus dengan memimpin seluruh negara G20 ini, termasuk European Union, untuk setuju bersama-sama. Nah, ini tidak selalu mudah. Oke. Dalam konteks nanti apa yang kita harapkan terjadi, tentunya apa saja nanti keputusan-keputusannya pada akhirnya yang kita ingin adalah itu kemudian menggerakkan aliran modal. Jadi ini memang banyak sekali topiknya tadi kita bicarakan ya, tapi satu hal yang paling penting sebagai hasil akhir dari apa yang kita harapkan dari presidensi G20 Indonesia ini adalah menggerakkan modal. Nah, contohnya tadi ketika kita bicara tentang kesehatan, kita ingin supaya modal dunia itu mulai digerakkan juga semakin kuat ke arah investasi sektor kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia kita harapkannya. Lalu kedua tadi digital economy, itu juga sama. Kita ingin mengerahkan, kita ingin menggerakkan semua aliran investasi itu banyak ke digital economy. Tujuannya tadi sudah saya sebutkan, untuk pemberdayaan masyarakat, financial inclusion, UMKM bisa semakin berdaya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Lalu yang tadi terakhir juga transisi energi. Artinya ketika kita melakukan agenda, misalnya phasing down coal, lalu kita membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga terbarukan, misalnya tenaga angin, tenaga solar, Energi-energi yang lebih ramah cahaya lingkungan ya, matahari, Pak. ya, itu membutuhkan investasi. Nah, pembahasan-pembahasan kita ini memang membangun konsensus yang akhirnya akan mendukung arah dari aliran investasi tersebut. Oke, artinya kan apapun yang dicapai pada konsensus KTT G20 ini kemudian akan ditelurkan lagi menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah ya Pak Febrio. Nah lalu terkait dengan hal ini bagaimana kemudian APBN kita, anggaran kita, fleksibilitas ya dalam hal kemudian bisa menyesuaikan dengan konsensus global untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk dalam KTT G20? Nah, justru dalam konteks ini kita punya kebutuhan tersendiri dari sisi domestik. Kita tahu kebutuhan kita untuk investasi-investasi katakanlah di 3 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, tentunya dalam konteks ini kita juga akan sudah menyambutnya dengan implementasi dari reformasi struktural kita. Contohnya yang paling jelas adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita telurkan di tahun 2020. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, harapan kita yang sudah dan sedang mulai terjadi adalah tercipta ease of doing business yang semakin baik. Lalu produktivitas juga meningkat. Lalu kita siapkan bagaimana perizinan itu lebih cepat dengan OSS dan sebagainya. Lalu kita juga kita lahirkan yang namanya INA, Sovereign Wealth Fund kita. Sehingga konteks dari perekonomian kita ini juga akan siap menyambut investasi yang akan masuk ke Indonesia. Nah, dalam konteks inilah kita mengharapkan bahwa ke depan dan juga dari sekarang kita terus usahakan bahwa pembiayaan pembangunan Indonesia itu tidak melulu harus dari pemerintah. Justru kita ingin mengencourage lebih banyak peran dari swasta untuk melihat peluang-peluang dan kemudian mendorong investasi. Sehingga investasi di Indonesia itu kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks G20 ini, investasi itu kita harapkan bukan hanya dari domestik, tetapi juga dari global investor. Pak Febrio, tadi kita bicara soal skema pembiayaan begitu yang kemudian akan diterapkan oleh pemerintah. Mungkin dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Pak Febrio, kemudian apakah dengan dikejarnya target-target investasi pembangunan yang akan didorong di KTT G20 ini kemudian membuat Indonesia juga akan memperluas skema pembiayaan kita lewat utang luar negeri, Pak?
Tidak harus, Mhm, kita banyak sekali mekanisme, cara untuk membiayai pembangunan kita. mhm, Bahkan yang menjadi andalan kita sekarang itu adalah kita harapkan investasi ini datangnya dari sektor swasta. Dan itu sudah didorong dengan sangat kuat sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund, INA. Nah, di sana kita harapkan pembangunan kita, bahkan terutama pembangunan infrastruktur, baik yang renewable maupun yang konvensional, mhm. ini lebih banyak kita arahkan ke pembiayaan secara modal. Jadi tidak harus mengandalkan utang, apalagi mengandalkan APBN. Ini justru yang sedang kita bangun supaya semakin terbuka peluang bagi sektor usaha swasta untuk masuk ke dalam pembangunan-pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Dalam konteks ini, kalau tadi kita barusan bahas infrastruktur kita ke depan, khususnya dalam konteks energi, Mhm. kita berharap supaya energi mix kita semakin renewable, gitu ya, energi mixnya. Jadi ke depan juga kita harapkan peran swasta yang akan lebih banyak dalam membangun infrastruktur-infrastruktur ini. Baik, itu yang akan dilakukan pastinya dengan pertimbangan tadi ya Pak, kalau misal APBN kita kan pastinya akan dinamis tapi juga mengikuti tantangan-tantangan yang ada begitu kan, tersiklikal ya terhadap tantangan-tantangan baik domestik maupun di luar negeri. Ini terkait dengan tantangan global, Pak Febrio. Kita kan ketahui saat ini terjadi supply chain disruption atau disrupsi pasokan akibat inflasi di negara maju yang kemudian bisa berdampak kepada Indonesia dan juga emerging market lainnya. Langkah apa yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pak Febrio? Komitmen apa yang akan didorong? Ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah ya, karena saat ini kan banyak negara, khususnya negara maju, itu menghadapi yang namanya pent up demand, yaitu selama 2 tahun, hampir 2 tahun, masyarakatnya yang memiliki uang itu tidak bisa belanja. Dia biasanya beli TV baru, beli mobil baru, bahkan beli rumah baru, itu kemudian selama 2 tahun terkendala. Nah, ketika ekonominya sudah mulai dibuka dan bergerak, nah pada saat itu terjadi yang namanya pent up demand yang dihadapkan kepada sisi supply-nya, jumlah barang dan jasa yang diproduksi belum tentu sebanyak jumlah yang dibutuhkan, diminta oleh uang yang sangat banyak ini tadi setelah 2 tahun tidak belanja gitu. Mhm, Sehingga ini yang menyebabkan inflasi di banyak tempat, khususnya di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan bahkan juga di negara berkembang seperti Latin Amerika, di mhm, Brazil, di Argentina, dan salah satu yang berat juga di Turki. mhm, Nah, ini adalah risiko yang memang secara makro harus dihadapi dan dimitigasi oleh banyak negara ini. Nah, Indonesia kita melihat agak menarik bahwa kita tidak mengalami masalah dari sisi supply. Pada saat kita ekonominya sudah mulai bergerak, ini kita lihat di tahun 2021, mhm, ekonominya kan bergerak sangat cepat dibandingkan tahun 2020. Di 2020 kita minus 2,1, di 2021 kita 3,7. Itu sebenarnya sudah swing yang cukup besar. Tapi sampai saat ini kita belum melihat ada tanda-tanda inflasi yang sangat mengkhawatirkan. Tidak seperti di banyak negara itu tadi. Jadi memang kondisi kita sangat berbeda. Di sisi lain memang ada ancaman juga bahwa harga komoditas kan tinggi. mhm, Harga komoditas ini ada dua kelompok. Satu kelompok adalah komoditas yang sebenarnya adalah andalan Indonesia. Contohnya adalah CPO, lalu nikel, lalu juga batu bara, di mana ketika harganya meningkat itu justru menjadi peningkatan ekspor Indonesia yang cukup signifikan. Belum lagi kita juga sudah mulai mengekspor barang-barang seperti baja yang nilai tambahnya sudah mulai meningkat. Jadi kita memang menikmati hasil dari meningkatnya harga di pasar global. Tetapi memang di sisi lain ada risiko juga, khususnya untuk harga energi, harga minyak mentah, harga gas, tentunya itu menjadi tambahan biaya bagi terutama APBN ketika kita harus menyiapkan budget untuk tambahan subsidi dan kompensasi dari misalnya listrik dan juga BBM. Nah, tapi dalam konteks ini kita melihat risiko yang terjadi sejauh ini masih bisa kita kelola, walaupun tentunya kita tidak bisa menganggap remeh. Ini harus kita terus pantau ke depan
seperti apa perkembangannya dalam 1 bulan, 2 bulan, berapa kuartal ke depan. Oke, tapi kalau dilihat dari kemarin capaian realisasi investasi di Indonesia, baik PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA mencapai target ya Pak 900 triliun, makanya tahun 2022 ini mencapai 1.200 triliun, cukup tinggi. Nah, terkait dengan skema peningkatan investasi di Indonesia ini, Pak Febrio, lewat pembangunan proyek-proyek dalam negeri, yang kemudian kembali dihadang oleh tantangan lain, yaitu Omikron yang saat ini mewabah di Indonesia, bagaimana Indonesia menjawab tantangan tersebut, Pak? Nah, investasi ini kan satu hal yang harus kita lihat bahwa ini adalah mesin dari pertumbuhan. Mhm. Kita sudah tahu dan sudah lihat selama ini memang itu yang kita harapkan dari investasi. Lalu kalau kita lihat isinya, investasi itu 75% itu adalah bangunan. Artinya Mhm. kita bangun gedung, bangun jalan dan sebagainya, itu mayoritas dari investasi kita. Nah, dalam konteks ini, kegiatan untuk melakukan investasi membangun itu tadi, itu mayoritas terjadinya di outdoor, di luar ruangan. Nah, sehingga kita lihat kemarin sejak waktu Delta varian pun investasi kita tidak terkoreksi terlalu dalam. Bahkan ketika kita harus memperkenalkan PPKM level 4 waktu itu. Kenapa? Karena aktivitas membangun infrastruktur itu bisa tetap berjalan karena dia berada di luar ruangan dan memang tentu harus disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Mhm. Nah, ini yang membuat kita cukup terjaga di mana walaupun dengan Delta varian selama 2021 kemarin investasi kita tumbuh positif 3,8%. Mhm. Setelah tahun 2020 kita pertumbuhan investasinya minus 5%. Nah, ini akan kita lihat di 2022 dengan adanya Omikron yang kita lihat memang lebih ringan dibandingkan Delta, cepat menyebarnya, tetapi kita harus bisa mewaspadai dan menjaga risikonya ini. Dan dampaknya terhadap investasi harusnya sih cukup terbatas juga. Sama Oke. seperti ketika kita walaupun dalam varian Delta, investasi bisa tetap berjalan. Di tahun 2022 ini kita malah melihat akan bisa lebih cepat lagi. Harapannya ini ada peluang untuk pertumbuhan investasi kita di tahun 2022 di atas 6%. Nah, tentunya ini yang memang kita harapkan sehingga bisa terjadi penciptaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi kita yang semakin menguat di tahun 2022 ini juga akan disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dan juga penurunan tingkat kemiskinan. Oke, karena sempat tertunda tahun 2020 kemarin, nampaknya sekarang waktunya untuk jor-joran lagi kembali ya Pak pembangunan infrastruktur di dalam negeri Pak Febrio. Oke Pak Febrio, salah satu isu juga yang akan diangkat ini terkait dengan pajak digital, ada two pillar solutions, begitu yang sejauh ini sudah disepakati oleh 132 negara. Nah kemudian pada FMCBG meetings G20 nanti, untuk implementasi dari two pillar solutions tersebut, bagaimana yang akan komitmen yang akan didorong Pak nantinya? Nah, ini bagus saya jelaskan dulu sebentar karena Mhm. ini memang sangat penting dan ini adalah salah satu contoh betapa forum G20 itu sangat membawa manfaat nyata bagi Indonesia. Dalam konteks perpajakan ini, saya harus jelaskan juga bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi prestasi Indonesia. Mhm. Ini sudah dibangun sejak bertahun-tahun yang lalu dan terutama terjadi konsensus itu menguat di tahun lalu di presidensi Italia. Nah, Mhm. yang akan terjadi di Indonesia ini, presidensi Indonesia ini, yang itu tadi disebut pilar 1 dan pilar 2 itu, pilar 1 itu adalah terkait bagaimana negara seperti Indonesia itu berhak untuk memajaki perusahaan-perusahaan yang mungkin secara fisik tidak ada di Indonesia, tetapi barang atau jasanya dijual banyak di Indonesia. Nah, itu yang kemudian arahnya kemarin seperti barang-barang digital. Nah, ini sudah disepakati. Lalu itu yang namanya pilar 1 bahwa pilar 1 ini adalah pemajakan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki significant presence di negara pasar. Nah, ini menguntungkan Indonesia karena kita bisa memajaki perusahaan-perusahaan tersebut. Dan itu sudah mulai kita lakukan sebenarnya sejak tahun 2020 sudah banyak contohnya terutama dari sisi PPN kita sudah mengenakan PPN terhadap barang-barang yang dijual secara elektronik, secara e-commerce. Mhm. Nah, saat ini pilar 1 ini akan ditandatangani secara multilateral itu nanti di tanggal 1 Juli, di tanggal 1 Juli itu sudah menjadi kesepakatan, lalu nanti diharapkan di pertengahan tahun ini, mungkin di sekitar bulan Juni, akan ditandatangani secara multilateral untuk penerapan dari pilar 1 tersebut. Oke. Nah, satu lagi adalah pilar 2. Pilar 2 ini terkait dengan bagaimana kita secara multilateral juga menyepakati bahwa
eh, minimum tarif pajak dimanapun di seluruh dunia ini adalah 15%. Kenapa ini penting? Karena kita tidak mau terjadi perang tarif pajak Oke. antara satu negara dengan negara lain. Khususnya ini banyak negara-negara yang disebut tax haven. Dia Hmm. sengaja menurunkan tarif pajaknya sehingga pusat atau headquarter dari perusahaan itu diletakkan di negara tax haven tersebut, pajaknya rendah sekali, sehingga itu mengurangi investasi di Indonesia dan juga mengurangi potensi pajak Indonesia. Nah, dengan ini kita mengatakan di seluruh dunia dimanapun minimum pajaknya harus 15%. Oke. Kalau dia pajaknya kurang dari 15%, maka negara lain bisa memajakinya sampai tercapai 15% tersebut. Jadi ini Oke. menguntungkan Indonesia juga sehingga kita bisa fokus di pemberian insentif yang sifatnya adalah perbaikan iklim bisnis, iklim Oke. usaha, sehingga kita bersaingnya dalam konteks produktivitas, bukan dalam konteks tarif pajak lagi. Salah satunya terkait juga dengan bagaimana kemudian seluruh negara yang sudah berpartisipasi ini mendapatkan kue atau porsi hasil dari pajak yang sama begitu ya Pak, dari multilateral konsensus yang sudah terbentuk ini. Pak Febrio mungkin terakhir tapi singkat saja, kemudian bagaimana konsensus yang terbentuk pada KTT G20 ini akan berpengaruh terhadap fase pemulihan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dalam ke depannya Pak? Nah, tadi kita memang lihat perbandingannya ya. Saat Mhm. ini pemulihan ekonomi dunia itu memang tidak merata. Ini yang kita sebut uneven recovery. Mhm. Jadi banyak negara yang sampai sekarang itu masih level perekonomiannya itu di bawah pra-pandemi. Mhm. Indonesia dalam konteks ini menjadi pengecualian. Indonesia termasuk negara yang dibandingkan dengan pra-pandeminya, ekonomi kita sudah lebih baik. Nah, jadi ini yang kita sebut uneven recovery tadi, recovery-nya itu tidak merata. Salah satu penyebab kenapa recovery-nya tidak merata itu adalah vaksin yang belum terdistribusi secara merata itu tadi. Jadi kenapa kita memang mendorong sekali supaya vaksinasi itu semakin merata ke seluruh dunia, termasuk negara-negara miskin yang sampai sekarang tadi saya sebutkan masih ada yang vaksinasinya di bawah 10%. Mhm. Nah, ini yang membuat ekonomi global itu bersama-sama pulih dan pulihnya itu kuat bersama. Makanya kita sebut recover together, recover stronger. Itu yang menjadi tema G20 kita. Dengan leadership kita ini kita harapkan terjadi konsensus bersama-sama bahwa seluruh dunia itu akan pulih hanya kalau memang seluruh negaranya juga ikut pulih. Nah, tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Kalau kita lihat ekonomi global yang semakin stabil, yang tidak banyak yang krisis lagi, tentunya akan menciptakan suasana perdagangan dunia yang juga akan kuat sehingga kita juga bisa berpartisipasi dengan perdagangan yang lebih baik dan investasi dari luar dan kita juga investasi keluar itu terjadi aktivitas ekonomi yang semakin kuat secara global itu sangat kondusif bagi Indonesia. Inilah arti pentingnya bagaimana kita mendorong pemulihan yang semakin merata di seluruh dunia di samping kita juga diuntungkan dengan kondisi dunia yang semakin pulih bersama. Oke, kita nantikan ya Pak Febrio nanti FMCBG Meetings KTT G20 yang akan digelar 17 sampai 18 Februari ya Pak, dan bagaimana kemudian leadership Indonesia bisa berperan secara nyata untuk kemudian benar-benar tagline Recover Together, Recover Stronger ini menjadi hal yang mencapai kesepakatan bersama ya Pak, konsensus global yang ingin dicapai oleh semua pihak dan semoga bisa menguntungkan semua negara-negara yang hadir pada KTT G20 ini. Terima kasih Pak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Salam sehat Pak dan sukses selalu untuk G20. Sama-sama Mas Aldi, sehat selalu. Ya, dan demikian interview saya dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu terkait dengan presidensi G20 Indonesia. Dalam hal ini pada forum FMCBG G20 yang akan diselenggarakan pada 17 dan 18 Februari 2022 nanti. Saya Aldi Hawari, terima kasih. Sampai jumpa.